Oke, pemirsa. Kalau tadi kita sudah saksikan bahwa upacara kenegaraan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sudah pasti nih, Vi, Ya. di IKN. Yang belum pasti ini Dan di Jakarta. Nah, itu dia itu loh. Siapa sih pendamping RK di Jakarta ini di sel S ini ya? Sudah bergabung bersama kami juga melalui sambungan Zoom ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Doli. Assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. selamat pagi, Dicari-cari inisial S di Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Nah, nggak ada S-nya sih kalau ini. Siapa Bang Doli? Ya, kalau bercandanya saya bilang S itu bisa saudara yang berasal dari Partai Koalisi Indonesia Maju, saudara yang berasal dari Partai Nasdem, saudara yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. Gitu. Pokoknya semua saudara ya Bang. Saudara ya. Iya, kita sebenarnya masih dalam proses perampungan konsolidasi ya, tahap akhir. Tentu kan kalau dalam menentukan pasangan calon wakil kepala daerah itu kan itu tahap terakhir sebelum kita mengumumkan ya. Jadi yang paling penting itu adalah apakah semua partai-partai politik pengusung seseorang itu sepakat atau tidak dengan satu nama. Nah, jadi sebenarnya kita lagi dalam proses memantapkan ya apakah semua partai politik yang nanti akan bergabung ini sudah mantap nggak dengan proposal Golkar yang namanya Ridwan Kamil. Nah, jadi itu dulu kan kami menawarkan proposal Ridwan Kamil pertama kali kepada Koalisi Indonesia Maju ya, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, alhamdulillah mereka setuju. Nah, tapi kami juga menawarkan ke partai-partai politik yang lain. Nah, alhamdulillah juga responsnya positif. Nah, tindak lanjut dari respon positif ini yang sekarang kami sedang matangkan gitu. Nah, jadi sambil memang dalam pemantapan itu sudah mulai ada juga diskusi tentang siapa nama calon wakil kepala daerah atau wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Nah, jadi situasinya saat ini seperti itu. Nah, tinggal kita nunggu saja nanti dalam beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan sudah cepat rampung untuk cari momentum untuk diumumkan. Bang Doli, kalau kita istilahnya kan namanya kerjasama ya Bang, tapi kan juga nggak mungkin juga menafikan atau mengenepikan begitu ya siapa pemenang dari proses politik tingkat Jakarta. Dalam hal ini adalah PKS. Nah, apakah mungkin kecenderungannya wakilnya Ridwan Kamil nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hanta dari atau berasal dari PKS ini? Ya, tentu itu tidak bisa kita nafikan ya. Kita juga sebagai partai politik, kekuatan politik harus juga memberikan apresiasi ya kepada partai-partai politik yang memang punya prestasi. Jadi, tetapi sekali lagi yang paling penting itu adalah bahwa keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat. Jadi kami menghargai bahwa misalnya teman-teman PKS menyodorkan nama ya. Kalau misalnya kemudian nanti dalam beberapa hari ke depan ini sudah fix sepakat dan bulat mendukung Ridwan Kamil. Nah, dan itu tentu akan kami dibuka di meja perundingan ya. Dan salah satu yang nanti kemudian kita sampaikan adalah pertimbangan bahwa bahwa yang disampaikan betul oleh tidak, Bang? Teman-teman PKS bahwa nama S itu adalah Suswono, betul Bang tadi kalau prediksinya Bang Hanta? Salah satunya mungkin iya ya. Salah satu yang akan yang dibicarakan ada. Jadi masing-masing partai politik kan juga menyodorkan berapa namanya kan gitu. Ya, termasuk teman-teman partai politik yang nanti akan tergabung ya. Jadi menyodorkan namanya di meja perundingan. Nah, nanti kita kaji. Nah, cuman bagi Golkar ya, Golkar kan sudah jadi calon kepala daerahnya, calon gubernurnya gitu ya. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya itu berasal dari partai-partai politik yang di luar partai Golkar. Itu pertama. Yang kedua tadi, saya kira kita juga harus mempertimbangkan prestasi politik partai-partai yang nanti tergabung itu untuk menjadi prioritas utama untuk didiskusikan siapa nama-nama yang mereka usulkan gitu. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa disepakati dengan partai-partai politik yang lain yang akan tergabung itu. Ya.
Oke, ini hanya proses pemantapan saja Mas Hanta kalau dilihat Mas Hanta, tapi peluang Artinya udah masuk tuh barang. Ya, udah masuk tuh barang. Tapi peluangnya bagaimana? Masuk juga nggak nih Bang kalau RK Suswono di Jakarta? Seperti tadi Bang Doli katakan masih proses, masih mungkin berubah, tapi mungkin per hari ini nama itu termasuk nama yang dipertimbangkan. Tapi apapun pemenangnya sekarang Golkar ini, terutama Bang Doli ini ketua pemenangannya Golkar ini sudah sukses, paling tidak menjadi epicentrum pusatnya ada di Jakarta. Ya, soal proposal Golkar saya yakin tidak ada satu partai pun di Kim, bahkan Kim Plus yang akan menolak proposal Golkar, yaitu Ridwan Kamil. Karena dari profil personalnya maupun ya posisi sentral figur, kemudian Golkar. Jadi Golkar menjadi sumbu koalisi Kim di Jakarta. Itu yang bisa kita baca. Tapi soal kembali ke wakil tadi, Maria, Mas Arief, jadi menurut saya memang yang paling realistis pilihannya berada di PKS. Kita bicara dulu sebelum bicara nama, karena mendapatkan keuntungan politik 3 sekaligus kalau kita perhatikan. Satu, ini kan persoalan membangun koalisi. Jadi ada kita tidak bisa memisahkan realitasnya, ada figur incumbent namanya Anies Baswedan. Jadi semakin koalisi yang dibangun oleh Kim semakin solid, maka Anies Baswedan untuk maju semakin sulit, itu rumusnya. Jadi kalau Kim makin solid, Kim Plus makin solid, Anies makin sulit maju. Nah, per hari ini kalau kita perhatikan tingkat kesolidannya itu, tingkat konsolidasi Kim Plusnya itu semakin kuat. Kita lihat 3 partai, terutama Partai Nasdem, Partai PKS sendiri dan PKB, itu kemungkinan besar bergabung bersama koalisi Indonesia Majunya semakin kuat per hari ini. Nah, itu kebutuhannya. 3 kebutuhan itu sekaligus adalah bagaimana membangun konsolidasi di Kim di saat yang sama, semakin lemah potensi koalisi penantang. Nah, itu ada keperluan itu. Ya, orang mungkin mengatakan menjegal dan sebagainya, tapi kan ini bagian dari trik strategi politik, itu sah-sah saja. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, bisa memecah basis pemilih. Kalau sekiranya Anies Baswedan, incumbent, tentu menjadi penantangnya Ridwan Kamil, itu bisa pecah. Karena basis Anies irisannya paling besar dengan PKS. Dan satu lagi soal governability. Kalau nanti pemerintahan terpilih, ya PKS adalah kursi terbanyak. Karena itu juga selain prestasi politik dan istilahnya memberi harga kepada mereka. Nah, itu sekaligus paling realistis hari ini adalah diserahkan kepada PKS. Supaya menyelesaikan 3 sekaligus kecil. Apakah mungkin ke PAN, katanya ada nama Zita misalnya, kemudian Kaisang juga dan sebagainya. Jadi per hari ini namanya dari PKS yang paling menguntungkan secara elektoral maupun secara governability bagi koalisi Indonesia Maju. Itu mungkin ya. Meskipun soal Kaisang kan masih ada di Jawa Tengah. Kabarnya begitu, Bang Doli ya. Iya. Tapi yang menarik Mas Hanta, tadi dari pernyataan Anda adalah memang koalisi yang dibangun kan hingga saat ini sudah semakin kuat, hanya proses politik yang berlangsung lah, teknis dan juga lain-lain. Tapi yang Anda sampaikan tadi bahwa memang ini semakin mempersulit posisi Anies, Bang Doli. Memang ini diperkuat Kim Plus nanti ini di Pilkada Jakarta. Salah satunya untuk, itu dia, Arief Fadil yang bilang, menjegal Anies. Nah, itu yang saya berkali-kali menjelaskan ya, bahwa kita ini sebetulnya cuma menjalankan mekanisme politik yang diatur dalam peraturan perundangan kita terkait dengan pilkada. Ya, kami menilai kami punya calon yang cukup baik, punya pengalaman cukup panjang sebagai kepala daerah ya di kota besar di Bandung, Jawa Barat juga dinilai. Sampai sekarang approval ratingnya juga approval rate-nya tinggi sekali, gitu ya. Nah, kami menilai bahwa Ridwan Kamil ini kalau nanti juga diberi amanah oleh masyarakat di Jakarta, insya Allah akan membawa perubahan dan kemajuan yang lebih baik lagi di Jakarta. Nah, yang kedua, kami juga sadar posisi di dalam pencalonan seseorang dalam pilkada, ya, sebagus apapun calon itu harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang cukup syarat untuk mencalonkan itu. Ya, 20% itu kan. Nah, Golkar itu punya 10 kursi cuma di Jakarta. Nah, alhamdulillah kami bersyukur rakyat Jakarta kembali percaya bahwa periode ini kita kembali mendapat kursi pimpinan di DPRD. Nah, jadi tugas kami adalah bagaimana katakanlah menawarkan ya proposal Ridwan Kamil ini ke setiap partai politik
untuk memenuhi syarat yang tadi kurang 12 ya. Bayangin aja kita kurang 12 nih mau nyalonin Ridwan Kamil. Jadi kami kerja keras untuk menawarkan proposal Ridwan Kamil ini kepada seluruh partai politik. Jadi cuman hanya fokus terhadap apa yang menjadi agenda kami secara internal di Partai Golkar. Kami nggak punya pretensi ya untuk kemudian diarahkan lah misalnya nanti mau kota kosong gitu. Apalagi menjegal seseorang. Nggak punya pretensi sama sekali. Kami hanya fokus ya Ridwan Kamil bagaimana bisa jadi calon ya dan menang. Ya itu saja. Bang Doli, benarkah tanggal 19 Agustus nanti juga akan diumumkan ke publik, Bang Doli? Itu yang saya katakan tadi, kami lagi cari momentum yang tepat, yang pas gitu ya, sambil memantapkan kesepakatan dan musyawarah mufakat yang saya katakan tadi, supaya pada saat diumumkan sudah lengkap ya, siapa partai politik yang tergabung nanti dalam pengusung ini, apakah Kim Plus namanya gitu, dan siapa paketnya bersama dengan Ridwan Kamil. Oke, baik. Kita tunggu kalau begitu saat lagi lah, Arif Fadil. Kan sebelum pendaftaran bentar lagi ya. Sekarang tanggal berapa sih? Udah tanggal 11. Iya, ya kan? lama kok. Ya seminggu lagi paling tidak ya. Oke, kita tunggu ya Bang Doli ya. Terima kasih banyak Mas Hanta. Terima kasih Bang Doli. Terima kasih waktunya pagi ini di akhir pekan ini. Sehat selalu, sejahtera selalu untuk Anda semua. Siap.